Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih pagi ini? Sukacita ada ya? Pasti dong, pasti semuanya bergembira. Betul. Tapi Kak Novi, kira-kira ada yang bersedih nggak ya hari ini ya? Iya ada ya, mungkin ada yang perlu dihibur mungkin ya. Mungkin. Terus gimana dong? Nah adik-adik, jangan lupa kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita mengingatnya lagi dalam sebuah pujian. Baik, Ada pujiannya. satu sobatku. Yang Ayo Kak setia Novi. ya? Ya. Oke. Ada satu sobatku yang setia, yang pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali ngirin ya. Oke. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, ingat selalu kalau Tuhan Yesus selalu menghibur kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Betul, betul. Kak Novi, Ah, ingat nggak kira-kira ada banyak tokoh Alkitab di Alkitab yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar? aduh, siapa ya? Oh, satu ingat, kakak ingat itu ada Ayub. Ayub. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub itu dia setia banget sama Tuhan meskipun dia dikasih cobaan yang berat sama Tuhan, tapi Ayub sama sekali tidak meninggalkan imannya terhadap Tuhan. Dia setia sekali sama Tuhan. Kalau Kak Irin, siapa ingatnya? Kalau aku sih ingatnya Nuh, karena dia membuat sebuah bahtera di atas gunung. Walaupun dia diolok-olok, tapi dia tetap taat pada Tuhan dan tetap melanjutkan pembuatan bahtera. Terus kalau adik-adik ingatnya siapa? Ayo adik-adik, ada ingatnya? Ada ingat nggak? Ayo, ingat nggak kira-kira? Yuk kita inget-inget lagi yuk. Ayo. Dalam sebuah pujian yang judulnya Yesusku Perkasa. Oke. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali ya. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Karena apa? Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku
kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Nah, begitu adik-adik, Yesus itu luar biasa. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa dulu menghadap kepada Tuhan. Sikap doanya yang baik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah menjaga kami pada saat kami tidur, dan Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan Engkau juga sudah menyiapkan berkat baru bagi kami. Dan kami mohon ampun jika ada segenap dosa dan kesalahan kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu atau menyakiti hati sesama kami. Tolong layakkan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, agar kami selalu fokus mendengarkan firman-Mu dan juga memuji kebesaran nama-Mu dengan penuh hati yang sukacita. Inilah seru doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Irin, Ya. tadi pujiannya itu Yesusku perkasa. Di Ya. sana di pujiannya dia bilang kan Tuhan Yesus akan bisa pakai siapapun juga. Betul. Siapapun juga, termasuk adik-adik. Iya. Ya. Jadi adik-adik meskipun masih kecil tetap semangat ya. Iya. Dan lagu yang selanjutnya ini kita akan aminkan. Ya. Kita akan aminkan karena meskipun kita kecil, ya meskipun kita kecil, kalau kita percaya sama Tuhan selalu, Tuhan pasti akan Bisa pakai kita Betul. untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Mari kita bernyanyi, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita nyanyikan lagi sekali ya, dengan suara yang terbaik adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, hati kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Iya adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, walaupun mungkin masih SD atau masih ada yang TK atau playgroup, tapi tetap ingat Tuhan punya rencana yang baik buat adik-adik semua, buat kita semua. Bener nggak Kak Novi? Betul, asalkan kita percaya sama Tuhan. Betul. Penting ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, sikap yang baik, tenang. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami memohon pertolongan-Mu Bapa, agar kami dapat selalu fokus mendengarkan firman-Mu, segala kuasa kegelapan dan juga roh-roh jahat atau pengganggu yang ingin mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami melaksanakan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seluruh doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Salam, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi ya semuanya. Gembira Kak? Gembira ya? Tante mau tanya dulu. Minggu-minggu lalu kalau Tante bawa firman kan selalu kasih pertanyaan. Nah, ada yang udah kirim jawaban, sudah dapat hadiahnya. Seperti siapa ya? Putu Adriel, Derai, Nikman, terus siapa lagi? Jubi, Catherine, terus Davlin ya. 2 minggu lalu juga. Nah sekarang pertanyaannya yang 2 minggu lalu ya, yang Tante ingat ya, pertanyaannya itu adalah sebelum kita masuk firman Tuhan, pertanyaannya adalah terbuat dari apakah Bahtera Nuh? Nah yang kirim jawaban tuh ada 2 orang, yaitu Catherine sama Davlin. Dari kayu apa? Kayu Gofir, pinter semuanya yang di rumah. Tapi sayangnya ada yang nggak kirim jawaban. Padahal jawabannya sangat gampang, pertanyaannya juga sangat gampang, ya kan? Nah, sekarang dengarkan semuanya, dengarkan baik-baik, ikuti firman Tuhan ya. Terus nanti ada pertanyaan di belakangnya. Nanti di terakhir firman Tuhan ada pertanyaan dan harus jawab, anak-anak jawab ya. Kirim jawabannya melalui voice note ya. Dikirim ke bu guru sekolah minggunya, siapa aja, yang penting guru sekolah minggu. Nah sekarang kita masuk dalam firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kali ini ya. Semuanya udah siapin Alkitab kan? Sudah pegang Alkitab? Bapak ibunya sudah mendampingi anak-anak? Bantuin anak-anaknya yang belum bisa membaca, bantuin untuk baca. Kita akan baca bersama-sama dari firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dah ya, kita baca sama-sama, semua anak-anak yang di rumah juga baca, termasuk bapak ibunya yang kalau mengikuti ibadah sekolah minggu juga ikut baca bersama anak-anaknya. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis.
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik, firman Tuhan ini tentang pencobaan di padang gurun kita sudah sering dengar, tapi sekarang kita akan membahas lagi kita supaya anak-anak bisa mengingat kembali. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita hidup kita belajar meniru firman ini dalam kehidupan kita hari-hari. Baik, di situ dikatakan apa di ayatnya yang pertama dikatakan apa? Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudus bawa Tuhan Yesus kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk berpuasa? Untuk apa dikatakan di sana? Untuk apa? Ya, untuk dicobai iblis. Bayangkan, Tuhan Yesus belum memulai pekerjaan pelayanannya. Tuhan Yesus belum pergi menyembuhkan orang, belum pergi merubah air menjadi anggur. Itu belum memulai pekerjaan itu. Jadi sebelum memulai pekerjaan itu, setelah Tuhan Yesus dibaptis tadinya di Sungai Yordan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis. Kuat nggak? Jadi sebelum melakukan pekerjaan pelayanan, dicobai dulu. Tahan nggak Tuhan Yesus? Kita lihat. Jadi begitu sampai di padang gurun nggak langsung dicobai, ya. Begitu sampai di padang gurun, tidak langsung iblis tuh coba Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melakukan apa dulu? Berpuasa. Tahu nggak? Anak-anak berpuasa? Puasa tahu ya? Nggak apa? Nggak makan, enggak minum. Selama berapa hari? 40 hari. Tidak hanya dikatakan di situ 40 hari, tetapi juga dikatakan 40 malam. Berarti siang dan malam Tuhan Yesus berpuasa. Berpuasa artinya apa? Tidak makan dan tidak minum. Bayangkan nggak makan siang, pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kemudian pada malam hari juga nggak boleh makan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain, mungkin atau bapak kita atau ibu kita yang berpuasa, pasti berpuasa pada siang hari, pada malam harinya dia pasti makan, walaupun makannya sedikit. Ada orang-orang berpuasa pasti nggak ada yang tahan berpuasanya selama 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Kita aja kalau pergi sekolah lupa makan misalnya, atau terlalu buru-buru jadi nggak sempat makan, sampai di sekolah habis itu sangatlah lapar sekali. Apalagi kalau seharian nggak makan, wah lapar, haus. Paling nggak kalau nggak makan sehari, paling nggak minum gitu ya. Paling nggak minum, pasti kita akan tahan. Tapi bayangkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, tetapi bukan sebulan, lebih daripada sebulan. Nggak makan, nggak juga minum. Wow, pasti sangat lapar ya. Bukan hanya sangat lapar, sangat lemas. Kalau kita lapar ya, pulang-pulang, kalau misalnya kita dari pagi nggak makan, pulang-pulang sampai di rumah, lihat makanan apa aja pasti langsung sikat. Tahu nggak sikat? Langsung makan. Pasti nggak tunda-tunda lagi. Mungkin nggak sempat lagi ganti baju, tasnya dilempar begitu saja. Kalau pulang sekolah tasnya dilempar begitu saja. Langsung menuju meja makan. Belum ganti seragam. Tapi bayangkan Tuhan Yesus 40 hari 40 malam sudah kelaparan. Pasti sudah sangat lemes. Nggak punya tenaga mungkin. Sudah lapar, baru datang. Iblis untuk apa? Yang tadi tujuan pertama di ayat 1 tadi dikatakan untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus kenyang baru sampai di padang gurun, nggak langsung dicobai. Karena keadaan Tuhan Yesus masih baik-baik saja, nggak ada lapar, nggak ada haus. Setelah Tuhan Yesus sangat kelaparan, sangat kehausan, sudah setengah mati, baru dia datang. Tawarannya sangat bagus ya, sangat pas. Apa yang ditawarkan? Makanan.
Coba kalau kita ini makanannya bilang terbuat dari makanan roti seperti kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu kan Tuhan Yesus nggak menjadikan batu-batu yang ada di situ roti, tapi Tuhan Yesus menjadikan dari roti itu diberkati. Jadi bisa cukup kasih makan 5.000 orang. Nah ini bayangin, di padang gurun, di sana nggak ada rumah, nggak ada makanan, nggak ada sungai supaya bisa minum air. Nggak ada apa-apa. Lalu iblis tawarkan apa? Kalau benar engkau anak Allah, apa? Rubah batu-batu. Yang ada tuh batu-batu. Rubah batu-batu itu jadi roti. Tujuannya apa? Ngapain rubah batu jadi roti? Supaya bisa makan. Kalau orang kelaparan ya, kalau kita nonton kadang-kadang ya di film, mungkin di TV, kalau orang kelaparan, kita lihat ada orang-orang yang kelaparan, kadang-kadang kalau dia lihat makanan, orang lagi makan di restoran atau orang buang makanan di tong sampah, dia pungut cepat-cepat karena dia lapar. Tapi makanan yang dia makan. Yang iblis tawarkan suruh Tuhan Yesus rubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bisa nggak rubah batu jadi roti? Bisa nggak? Bisa. Bahkan kalau kita dengar ada Pak Pendeta bilang begini, jangankan rubah batu jadi roti. Rubah iblis, berubah setan jadi roti, bisa nggak? Bisa. Tuhan Yesus apa sih yang nggak bisa dibuat sama Tuhan Yesus? Semuanya bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu Allah dan Allah yang maha kuasa. Tapi kalau Tuhan Yesus misalnya sudah lapar ya, terus ngikut perintah iblis, rubah roti jadi batu, berarti Tuhan Yesus tunduk dong sama iblis, ya nggak? Iya, nggak boleh. Sementara dia Allah, iblis dong yang harus tunduk sama Tuhan Yesus. Lalu ketika dia menawarkan Tuhan Yesus supaya rubah batu jadi roti, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada iblis? Lu merintah aja. Enggak, Tuhan Yesus gimana? Katakan, Tuhan Yesus pakai firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di Perjanjian Lama. Tante nggak sempat buka sih untuk lihat di mana, tapi pernah baca. Tuhan Yesus katakan apa? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus mau katakan kepada iblis bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus akan tetap hidup. Karena hidup manusia tidak tergantung hanya pada makanan atau minuman. Tetapi kalau Tuhan Allah berkehendak, walaupun dia nggak makan, dia nggak minum, kalau Tuhan Allah mau bilang dia hidup, ya hidup. Atau kalau dia sakitnya sakit parah, sakit berat misalnya. Kalau Tuhan Allah mau bilang tetap hidup, ya hidup. Walaupun sakit nanti pasti sembuh. Sama ini begitu. Tuhan Yesus nggak ceroboh buru-buru ngerubah batu jadi roti. Lalu karena dia nggak berhasil, dia bawa lagi Tuhan Yesus kemana? Ke atas bait Allah. Bait Allah itu adanya di Yerusalem. Tuhan Yesus dibawa ke sana sama iblis. Bawa Tuhan Yesus di tempat yang tinggi, di atapnya yang paling tinggi. Lalu iblis katakan apa? Iblis ini tahu loh firman Tuhan. Kalau kita baca di sini ya, dia tahu juga isi firman Tuhan. Dia katakan apa sama Tuhan Yesus? Kita baca. Jika engkau anak Allah. Berarti iblis tuh belum yakin kalau Tuhan Yesus itu anak Allah. Makanya dia pengen bukti. Dia pengen buktikan kalau Tuhan Yesus benar anak Allah, pasti jatuh digituin. Dia nggak yakin bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar anak Allah. Lalu dia katakan, jika benar engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Tulisnya apa? Tuhan Allah Bapa yang di surga akan perintahkan malaikat-malaikatnya datang menatang begini. Supaya ketika Tuhan Yesus menjatuhkan diri, nggak kenapa-napa, nggak terluka, nggak pingsan. Atau yang lebih parah daripada itu. Ya,
Dia mau Tuhan Yesus melakukan itu. Tetapi di sini kita belajar bahwa apa? Kalau orang berpikir bahwa saya punya iman ya, melompat pasti nggak apa-apa, melompat dari tempat ini, beriman bahwa Tuhan pasti tolong saya nggak mati. Loh, itu perbuatan apa? Konyol. Ada misalnya kalau kita anak sekolah berpikir bahwa Tuhan kan biasa tolong, Tuhan kan baik. Terus nggak belajar, misalnya mau ulangan, mau ujian nggak belajar, terus berpikir nanti pasti Roh Kudus nolongin, Tuhan tolong ya biar dapat 100, nggak pernah belajar minta dapat juara. Kalau bisa, kalau yang misalnya udah kelas 3 SMP atau kelas 6 SD nggak perlu belajar, Tuhan tolong kasih lulus ya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ini di sini kita belajar begitu. Bahwa Tuhan Yesus nggak begitu. Walaupun seandainya kalau Tuhan Yesus lakukan itu, malaikat akan datang menatang, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Itu Tuhan mau ngajarin sama kita. Punya iman boleh punya iman. Bukan tidak boleh, harus punya iman. Kita punya iman supaya kita lulus ya. Pinter ya, jadi pinter. Anak-anak biar jadi pinter. Bisa jadi anak yang baik, tetapi syaratnya ada. Harus belajar. Bukannya nggak belajar. Datang-datang lihat lembar ujian. Wah, ini ada soalnya susah. Tuhan Yesus tolong bantu jawab. Terus ngarang dah karena nggak tahu. Nggak boleh begitu. Harus belajar supaya tahu jawaban. Supaya kalau kita belajar nanti kita lupa, tinggal berdoa. Baru berdoa begini. Tuhan tolong, tadi malam saya udah baca. Atau kemarin udah baca tapi lupa. Tolong kasih ingat. Tuh baru benar. Nggak pernah baca terus apa yang diingatkan sama Roh Kudus? Berpikir bahwa Tuhan pasti tolong terus kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan nggak mau. Disinilah kita belajar seperti itu. Tuhan tidak tunduk. Lalu Tuhan katakan apa? Ada pula tertulis. Nah, Tuhan Yesus tuh lawan iblis tuh nggak langsung teriak sama iblis. Sana pergi kamu. Enggak. Tuhan Yesus pakai firman. Artinya Tuhan Yesus mau tunjukkan pada kita, anak-anak semuanya harus belajar firman Tuhan. Kenapa? Untuk lawan iblis. Lawan sikap kita yang buruk. Misalnya kita tuh suka melawan sama orang tua. Kalau mama baru ngomong kita sudah nyautin. Terus nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh ngambil ini nggak mau, suruh ngambil itu nggak mau. Katanya ngambil aja sendiri, kan punya tangan. Nih kalau kita baca firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan mengajar firman Tuhan, ngajarin kita supaya apa? Nggak boleh ngelawan sama orang tua. Dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Artinya supaya panjang umur, supaya hidupmu diberkati, ya kan? Tahu nggak kalau hidup diberkati? Tahu ya? Kalau misalnya kita punya cita-cita, misalnya pengen jadi dokter, kita belajar yang rajin. Kita taat sama orang tua, belajar firman Tuhan, taat sama Tuhan. Pasti Tuhan berkati, Tuhan antar kita bisa suatu saat jadi dokter. Ya? Walaupun kita harus mengalami banyak tantangan, banyak kerintangan, tapi pada akhirnya cita-cita kita pasti akan tercapai. Kalau kita misalnya cita-citanya jadi dokter atau jadi misalnya polisi, tapi kita nggak suka olahraga, kita makannya banyak, nggak mau belajar, sukanya keluyuran atau bermain-main saja, kita nggak pernah isi pikiran kita dengan otak kita dengan pengetahuan. Suatu saat mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi apa saja itu perlu tes. Lalu ketika kita menghadap tes, kita nggak akan bisa jawab. Nggak mungkin kita langsung berdoa, Tuhan supaya saya jadi polisi, tapi kenyataannya kita nggak pernah belajar, nggak pernah olahraga, nggak mungkin lulus. Ya kan? Nah, seperti itu. Di situ mau dikatakan bahwa apa? Untuk segala sesuatu ketika kita menjalani kehidupan ini, walaupun anak-anak ya, masih anak-anak, di sini mau katakan iblis tuh nggak pernah milih-milih orang. Oh, saya nyobainnya kalau ibu-ibu aja atau bapak-bapak aja, anak-anak nggak usah, yang masih sekolah minggu nggak usah diuji. Dicobain nggak usah. Loh, dari mana kita tahu kita dicobain sama iblis? Masih kecil begini. Ya misalnya begini, contoh. Misalnya ada teman ganggu kita. Nah kalau ada teman ganggu kita, kalau kita sudah biasa baca firman Tuhan,
kita pasti baik-baik terhadap dia. Nggak boleh ganggu ya, begitu nggak baik. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu firman Tuhan, nanti akan begini. Teman ini kita pasti langsung mukul, kita langsung dorong, misalnya begitu. Atau kita ngejek dia yang lebih lagi. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita nggak akan melakukan itu. Karena apa? Firman Tuhan ngajarin kita nggak boleh begitu. Nah, artinya begini, di sini dikatakan, ada tertulis Tuhan Yesus. Kita balik lagi ke sini, Tuhan Yesus katakan begini sama iblis. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus pakai kembali firman Tuhan untuk lawan iblis. Kenapa? Iblis tadinya tuh pakai firman Tuhan dengan cara yang salah. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita pikir iblis baru ngomong gitu, oh iya ya betul ya, karena kita nggak baca firman Tuhan. Pikirnya udah pakai firman Tuhan, oh udah benar aja, padahal nggak tahu. Dia pakai firman Tuhan untuk satu tujuan yang salah. Nah, kemudian setelah nggak berhasil di situ, iblis bawa lagi Tuhan Yesus kemana? Ke gunung. Di situ dikatakan gunung yang sangat tinggi. Di gunung itu bisa kelihatan seluruh dunia. Kerajaan-kerajaan yang ada di dunia bisa kelihatan. Makanya iblis katakan apa? Semua itu dia perlihatkan, itu kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Semua kemegahan-kemegahan yang ada di dunia, artinya harta kekayaan yang ada di dunia. Dia katakan apa kepada Tuhan Yesus? Semua itu akan kuberikan kepadamu asalkan engkau sujud menyembah aku. Nyuruh Tuhan Yesus sujud menyembah dia. Menyembah siapa? Iblis. Ini Tuhan Allah nih yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan manusia, disuruh nyembah ini. Berhasil? Tuhan Yesus mau? Enggak mau. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok iblis merasa bahwa itu seluruh dunia itu punya dia? Padahal yang menjadikan, kalau kita baca di Kejadian yang bulan-bulan kemarin kan dikatakan, pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti beserta isinya, berarti seluruh dunia ini ciptaan siapa? Punya ciptaan Tuhan Allah. Berarti yang punya adalah Tuhan Allah. Ada pernah dikatakan bahwa iblis yang menciptakan dunia? Kok sekarang ngaku-ngaku dia bilang semua itu akan kuberikan kepadamu. Berarti iblis ngerasa dong, berarti itu punya dia. Kalau kita yang beli, kita yang bikin, punya siapa? Punya kita nggak? Punya kita ya, harusnya ya. Kalau ada orang datang ngaku bilang itu punya dia. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal Tuhan Allah yang bikin. Kok dia ngaku-ngaku akan kuberikan kepadamu, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini Allah yang menciptakan. Kan? Lalu sekarang iblis ngaku punya dia. Kok bisa? Oh, kalau kita lihat dari tadinya, kalau kita lihat yang di pasal-pasal awal Alkitab yang kita belajar di awal itu, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian beserta isinya, Tuhan Allah menciptakan manusia. Lalu Tuhan Allah menyerahkan kuasa itu pada siapa? Pada manusia untuk mengusahakan. Jadi Tuhan Allah habis bikin, Tuhan Allah kasih kepada manusia. Lalu apa? Manusia ternyata dia mendengarkan iblis ya. Jadi kuasa itu dirampas oleh iblis. Karena manusia sudah tunduk pada dia. Nah, sekarang Tuhan Yesus apa katakan? Ketika dia minta supaya Tuhan Yesus sujud menyembah dia, supaya dia bisa menyerahkan itu seluruh isi dunia itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus usir dia. Enyahlah. Taunya? Pergi sana jauh-jauh. Jangan ada di sini. Pergi jauh, enyahlah. Sebab ada tertulis, perhatikan baik-baik,
Dari pencobaan pertama, pencobaan kedua, pencobaan ketiga, Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan untuk melawan siapa? Iblis. Tuhan Yesus katakan, ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Jangankan manusia, jangankan kita, setan iblis harus tunduk. Harus menyembah Tuhan Allah. Benar? Nah, sekarang kalau kita anak-anak sekolah minggu menyembah Tuhan Allah tuh bagaimana sih? Gimana sih caranya nyembah Tuhan Allah? Berlutut doang gitu? Berdoa aja gitu? Gak nurut sama firman Tuhan. Seperti yang tadi contoh, dengar-dengaran sama orang tua. Kemudian apa? Dengar-dengaran sama guru. Kalau dikasih tahu harus ngikut. Terus rajin berdoa, rajin baca Alkitab sehingga ketika kita dicobai, disuruh begini begitu kita ingat bilang, oh Alkitab firman Tuhan bilang nggak boleh begitu. Suruh mukul teman, oh nggak boleh mukul teman, firman Tuhan bilang nggak boleh. Suruh kita minum mabuk, oh nggak boleh minum mabuk nanti. Suruh kita habis mama berantakin rumah, oh nggak boleh, Tuhan tuh nggak mau kalau kita tuh nakal. Kita harus bantu mama, bantu papa, ya kan? Gitu kan? Terus, oh kalau disuruh belajar mau belajar. Kalau mama kasih tahu nggak boleh ngelawan. Bener nggak? Bener ya? Semua anak-anak di rumah begitu, harus begitu. Lalu kita lihat ketika Tuhan Yesus bilang begini sama iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dia menyembah Tuhan? Iblisnya? Enggak. Apa yang dikatakan ayat berikutnya? Lalu iblis meninggalkan dia. Iblisnya pergi, gak bodoh amat, gak peduli, dia gak mau nyembah Tuhan Yesus. Dia langsung pergi. Dengar ya. Jadi anak-anak kalau yang diberitahu sama orang tua, diberitahu sama guru, dia gak mau dengerin. Nah, dia meniru siapa tuh? Niru iblis ya, dikatakan di situ. Iblis nih meninggalkan dia. Dia di sini apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilangin dia, hanya kepada Dia, kepada Tuhan Allah saja engkau berbakti. Tuhan Yesus itu kan Allah. Engkau harus menyembah Dia. Dia nggak mau, dia pergi. Nah sama kalau kita anak-anak diberitahu sama mama atau sama bapak atau sama bu guru, ini bikin begini ya, nyapu ya atau apa ya, angkat ini ya. Langsung pergi, misalnya pergi ninggalin. Kita berarti kita nggak niru Tuhan Yesus. Kita niru siapa? Niru iblis, disuruh sama Tuhan Yesus hanya boleh nyembah, hanya nyembah Tuhan Allah saja, dia nggak mau, dia pergi. Jadi mulai dari sekarang harus ingat ya, anak-anak tuh harus ingat, harus belajar supaya apa? Ketika mama ngomong, ngasih tahu apa, dengerin, ya, dengerin kemudian apa? Kerjakan. Dengerin nggak, kerjakan ya sama doang. Harus dengerin kemudian kerjakan. Sama juga kalau papa ngomong atau kakek atau nenek ngomong atau bu guru ngomong atau kakak ngomong beritahu yang benar, nggak boleh nggak boleh lawan, nggak boleh pergi begitu saja. Apalagi sampai banting pintu, nggak boleh. Harus dengerin. Karena apa? Kalau kita melakukan diberitahu sama mama, beritahu sama papa atau sama kakek atau sama nenek atau sama kakak, terus kita pergi nggak mau dengerin, kita niru ini nih. Niru siapa? Niru iblis. Dan itu nggak boleh. Lihat, kemudian dikatakan begini. Masih ada, lanjutnya sedikit. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, apa? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, perhatikan ya, malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Nah, itu artinya begini. Firman Tuhannya bilang begini. Anak-anak Tuhan harus melayani Tuhan. Ya, gimana caranya melayani Tuhan? Tante, saya kan nggak lihat Tuhan. Gimana caranya saya melayani Tuhan?
Ya itu tadi, balik lagi. Layani Tuhan lewat apa? Rajin belajar, rajin baca firman, rajin berdoa, rajin menaikkan pujian. Apalagi dengar-dengaran sama mama sama papa, dengar-dengaran sama kakek nenek, sama orang yang lebih tua kita harus hormat, nggak boleh ngomong sembarangan. Tadi Tante dengar ya, untuk cerita yang minggu lalu yang dibawa sama Tante Kris, Tante dengar. Itu Tante Kris bilang apa? Nggak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulut. Nggak boleh ada umpatan, ya. Nggak boleh ada cacian, kata-kata yang nggak sopan, nggak boleh. Itu cara kita melayani Tuhan. Harus rajin bantu sama orang tua. Ya, dengar semuanya? Oke, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan nih gampang. Pertanyaannya gampang, ininya juga gampang ya. Jawabannya juga gampang. Nggak pernah ada pertanyaan gampang, jawabannya sulit. Nggak ada. Pertanyaannya adalah begini. Untuk apa Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Untuk apa Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Jawabannya yang benar ya. Perhatikan, baca Alkitabnya, tadi kita sudah baca. Perhatikan, baca ulang supaya jawab dengan benar. Pakai voice note, kirim ke guru sekolah minggu. Siapa aja? Yang mana aja? Guru, yang penting guru sekolah minggu ya. Yang duluan, ada 2 anak yang sudah menjawab, sudah kirim jawabannya, yaitu pertanyaannya tentang Bahtera Nuh terbuat dari kayu apa, dan dijawab Bahtera Nuh terbuat dari kayu gofir, itu dijawab oleh siapa? Yang ngirim jawaban adalah Catherine dan Davlin. Nah, ini anak-anak yang lain mana? Hadiahnya coklat loh, coklat Silver Queen. Ya, oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam. Nah, oke adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, kita perlu apa Kak Novi setelah Kita mendengarkan perlu firman Tuhan? bergembira karena kita sudah mendapatkan makanan rohani kita, ya kan? Betul, kita harus mengucap syukur. Ah. Nah, salah satu cara mengucap syukur kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Betul. Dengan hati yang gembira tentunya, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ya. Kita akan gimana? membawa Persembahan persembahan kita, dengan diiringi lagu Hati yang Gembira. hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Satu kali lagi. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. kering tulang basah. Hati yang Gembira, Tuhan senang. Nah, hati yang gembira Tuhan senang. Tapi ingat juga, Tuhan juga meminta kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Kak Irin, Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini ternyata sudah mau selesai nih. iya betul sekali. Ya, tadi sudah kita mendengarkan firman, sekarang kita melakukan persembahan. Dan sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu Kak Irin. Oke, Ya. kita berdoa untuk adik-adik semua, untuk kita semua, dan juga untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa pada hari ini untuk membawa seluruh doa permohonan kami.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kami memohon kiranya Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami ke depannya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati pendidikan kami ya Bapa. Walaupun kami masih ada yang belajar di rumah ataupun sudah ada yang belajar di sekolah tatap muka, kiranya Engkau menolong kami ya Bapa untuk memahami pelajaran kami, dan kiranya Bapa Engkau menolong kami untuk meraih cita-cita kami. Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau memberkati kami dengan kesehatan, terutama dalam masa pandemi ini. Tolonglah kami untuk taat terhadap protokol kesehatan ya Bapa, dan kiranya Engkau juga menolong kami dalam pertumbuhan kami, dalam pergaulan kami Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam mereka mendidik dan merawat kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, jika mereka ada yang sakit, ada yang malas, kiranya Engkau menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Bagi yang malas, kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka, agar mereka mau bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami memohon berkat-Mu turun atas kami ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Irin dikasihi Tuhan nggak? Iya, tentunya dong. Kak Novi? Iya, dikasihi Tuhan. Kak Andre dikasihi Tuhan nggak? Kasih Tuhan. Kak Idra dikasihi Tuhan nggak? Kak Jo dikasihi Tuhan nggak? Kak Jo, kok nggak ada orangnya ya? Nggak ada suaranya nih. Ada suaranya. Kalau Kak Sebas dikasihi Tuhan nggak? Oh iya dong. Oh, dikasihi Tuhan. Semua teman-teman kita dikasihi Tuhan ya. Iya, adik-adik gimana? Adik-adik Dikasih gimana? Tuhan nggak? Dikasihi Tuhan nggak? Pastinya dikasihi Tuhan ya. Sekarang untuk lagu penutup kita nyanyi. Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay, kasih Tuhan sungguh indah bagi kita. Iya. Oke, kita akan berjumpa lagi di Minggu depan. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.